Jangan like, komen, dan subscribe. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengolahan pangan. Selamat menyimak. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik dasar pengolahan bahan pangan. Teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah, moist heat, dan teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Nah, kita akan membahas mengenai teknik pengolahan pangan panas basah, moist heat. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Contoh yang digunakan adalah dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Ini adalah contoh merebus dengan menutup bahan pangan, yaitu telur dan sayuran, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, yang ketiga adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Selanjutnya, untuk yang keempat adalah teknik menyetup atau menggulai, stewing. Stewing, menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Nah, kira-kira contoh dari menyetup atau menggulai adalah proses membuat sayuran dengan cara ditumis terlebih dahulu. Bisa pada gulai ikan ataupun menumis sayuran. Selanjutnya, yang kelima adalah teknik mengukus, steaming. Teknik mengukus, steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih.
Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Nah, untuk teknik mengukus, makanan biasanya yang dikukus adalah bolu, kue, dan lain-lain. Yang keenam adalah teknik mendidih, simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Yang terakhir dari teknik pengolahan pangan panas basah adalah dengan teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. Kalian bisa perhatikan pada gambar berikut. Supaya dapat melelehkan coklat, kita harus menggunakan dua buah panci yang besar dan panci yang kecil. Panci yang besar bisa diisi dengan air, dengan jumlah air yang sedikit, dengan di atasnya terdapat panci yang kecil dan yang terdapat potongan-potongan coklat. Tak beberapa lama kemudian, maka si coklat tersebut akan berubah menjadi cair. Nah, teknik ini disebut dengan teknik mengetim. Untuk teknik pengolahan yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering, dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Kemudian contoh-contoh untuk teknik pengolahan pangan panas kering, salah satunya yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air. Contohnya adalah ketika kita menggoreng keripik kentang. Kemudian yang kedua adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying, yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang, meskipun protein akan menyusut, dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Yang ketiga adalah teknik menumis, sauté. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan
sedikit minyak olahan, dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan panaskan. Supaya lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Yang keempat adalah teknik memanggang, baking. Memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, yaitu bisa dengan memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembaban, dan memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Yang kelima adalah teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas, griddle, atau di atas panci dadar, teflon, yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak, baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grilled. Teknik pengolahan pangan lainnya adalah yang pertama dengan menghaluskan, yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek, biasanya bumbu-bumbu ataupun jus. Selanjutnya yaitu yang kedua, teknik pengolahan lainnya adalah dengan cara mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga adalah menyaring atau memeras.
yaitu membuat bahan menjadi halus dengan cara dan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Bisa juga dengan menyaring atau memeras pada jeruk peras untuk membuat jus jeruk, atau bisa juga untuk membuat perasan air kunyit. Nah, yang terakhir adalah dengan cara tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Kita sudah membahas berbagai teknik dari pengolahan pangan. Pada umumnya, cara mengolah bahan pangan banyak caranya, seperti teknik mengasap, mengintim, dan menyangrai. Perbedaan-perbedaan teknik atau cara metode pengolahan pangan yang ada di Nusantara maupun seluruh dunia mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur, dan estetika yang mempengaruhinya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.